warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Qurrota Ayuni dengan NIM 120109209988 dari kelas 3C, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini di UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Untuk kali ini saya akan membahas mengenai anak berkebutuhan khusus, terutama anak tunarungu. Di sini saya telah melakukan observasi pada seorang anak tunarungu. Sebelum saya melanjutkan dan membahas hasil observasi saya, pertama saya akan memberitahu apa sih anak berkebutuhan khusus dan apa sih tunarungu. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan, baik fisik, mental, intelektual, sosial maupun emosional, yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusia dengannya. Sedangkan tunarungu adalah suatu kondisi atau keadaan dari seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan indera pendengaran sehingga tidak mampu menangkap rangsangan berupa bunyi, suara, atau rangsangan lain melalui pendengaran. Sebagai akibat dari terhambatnya perkembangan pendengarannya, anak tunarungu juga terhambat dalam kemampuan berbicara dan bahasanya, yang mengakibatkan seorang tunarungu akan mengalami kelambatan dan kesulitan dalam hal-hal yang berhubungan dengan komunikasi. Selanjutnya, karakteristik anak tunarungu diantaranya itu seperti ketika berjalan, kaku dan sedikit bungkuk, gerakan mata yang cepat, agak beringas, gerakan tangan dan kakinya cepat atau lincah, pernafasannya pendek dan agak mudah terganggu. Anak tunarungu juga sulit dapat menangkap pengertian yang abstrak sebab untuk dapat menangkapnya diperlukan pemahaman yang baik akan bahasa lisan maupun bahasa tulisan. Anak tunarungu juga cenderung memisahkan diri terutama dengan anak normal. Hal itu disebabkan oleh keterbatasan kemampuan untuk melakukan komunikasi secara lisan. Baiklah, selanjutnya ini adalah hasil observasi saya di Kabupaten Jepara, tepatnya di Desa Kecapi. Terdapat sebuah keluarga kecil yang sangat bahagia. Keluarga ini memiliki seorang anak yang mengidap tunarungu atau kesulitan mendengar dan berbicara. Dengan memiliki keterbatasan tersebut, sang anak tidak kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari orang tua, keluarga, dan orang sekitarnya. Fahri, panggilan sehari-hari di lingkungan keluarga dan sekitarnya. Fahri yang sekarang menginjak umur 6 tahun sedang menempuh pendidikan di sekolah khusus. Bukan seperti teman yang lainnya, Fahri memang diberikan pengajaran khusus oleh guru sekolah untuk mendapatkan pendidikan agar lebih mudah mengerti dan mudah dipahami oleh keterbatasan yang Fahri miliki. Ibu Erawati, ibu dari Fahri yang memiliki keseharian sebagai ibu rumah tangga, menyadari bahwa Fahri mengidap tunarungu sejak Fahri berusia 2 tahun, yang pada saat itu ketika anak seusia Fahri sudah pandai dalam berbicara, sedangkan Fahri belum bisa untuk berbicara. Ketika Ibu Erawati ditanya, apakah ada masalah ketika kehamilan, Ibu Erawati pun menjawab, saat kehamilan saya ketergantungan dengan obat-obatan karena saya sakit. Saya ketergantungan obat sampai usia kehamilan 8 bulan. Selanjutnya, yaitu untuk respon orang-orang sekitar kepada Fahri dan keluarga. Respon mereka sangat baik dan tidak memberikan ejekan ataupun hal yang negatif pada Fahri dan keluarga, karena mereka sudah paham bagaimana keadaan Fahri. Fahri sering memiliki emosi tinggi karena dia ingin mengatakan sesuatu namun susah untuk mengucapkan dan menyampaikan apa yang diinginkan. Ketika Fahri mengalami emosi yang sangat tinggi sampai mengamuk, biasanya Ibu Erawati memberikan terapi duduk atau terapi meredakan emosi. Ibu Erawati sudah pernah memberikan terapi jalan pada Fahri di rumah sakit selama setahun sejak usia Fahri 2 tahun. Terdapat perubahan saat itu. Fahri sudah mulai mengerti dan memahami gerak bibir saat berbicara sehingga sedikit memudahkan ketika berkomunikasi dengannya. Bu Erawati sangat bersyukur diberikan karunia dan diberikan titipan oleh Yang Maha Kuasa untuk merawat Fahri. Bu Erawati pun tidak mengeluh akan apa yang ia alami dan selalu menyerahkan segalanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika berbicara atau berkomunikasi dengan Fahri, Ibu Erawati membiasakan untuk berbicara dengan suara layaknya berbicara seperti biasa pada anak biasa. Ibu Erawati tidak membiasakan mengajak Fahri untuk bicara menggunakan bahasa isyarat. Saya tidak membiasakan berbicara menggunakan bahasa isyarat, karena nanti Fahri akan susah ketika berbicara dengan orang lain tanpa bahasa isyarat. Jadi, saya biasakan berbicara seperti biasa namun dengan jelas agar Fahri paham.
Begitulah kata Ibu Erawati. Anak tunarungu mudah marah dan tersinggung karena mereka kurang menguasai komunikasi dan kesepakatan bahasa sebagaimana anak dengan pendengaran normal pada umumnya. Menurut saya, yang harus dilakukan pada anak tunarungu adalah orang tua hendaknya melakukan pengawasan sejak dini, memberikan motivasi, perhatian dan bimbingan, melakukan adaptasi dengan anak, meningkatkan kedekatan emosional dengan anak, dan mengajari anak untuk mengeksplorasi keterampilan juga menanamkan kemandirian pada diri anak sejak dini. Mungkin hanya itu hasil observasi saya dan pengetahuan saya mengenai tunarungu dan anak berkebutuhan khusus. Pesan dari saya, untuk anak tunarungu dimanapun dan anak berkebutuhan khusus dimanapun, jangan pernah merasa berbeda dengan yang lain, karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Jangan pernah berhenti untuk belajar dan mencari pengalaman baru. Kalian anak hebat dan anak yang tangguh, jangan pernah menyerah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.